Halo Sobat Visio, ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai COPD atau PPOK, yaitu penyakit paru obstruksi kronik, di mana penyakit ini banyak kita jumpai di masyarakat. Hampir 70-80% masyarakat didiagnosa menderita PPOK atau COPD. Apa saja gejalanya dari COPD itu? Yang kita jumpai adalah sesak nafas, sehingga banyak pasien atau banyak masyarakat yang merasakan adanya sesak nafas baik pada saat istirahat maupun pada saat beraktivitas. Kemudian yang kedua, yang paling sering kita jumpai adalah adanya batuk, di mana batuk ini adalah batuk efektif, sehingga kita bisa melihat pasien dengan PPOK atau COPD, pasien ini banyak mengalami batuk secara aktif, baik pagi, siang, maupun malam hari. Kemudian yang ketiga adalah penurunan aktivitas fungsionalnya, di mana pasien ini adalah merasakan ketidaknyamanan pada saat melakukan aktivitas karena berkaitan dengan batuk dan sesak nafas. Lalu bagaimana kita mengetahui adanya pasien menderita PPOK atau COPD? Kita ada dua pemeriksaan, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan COPD Assessment Test atau kita sebut dengan CAT. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan MMRC, di mana kedua pemeriksaan ini seperti kuesioner, ya, sehingga nanti kita menceklis apakah pasien ini menderita sesak atau tidak dengan checklist yang sudah ada di CAT dan MMRC. Nah, lalu bagaimana untuk treatmentnya pada pasien dengan COPD atau PPOK ini? Jadi peran fisioterapi di sini adalah mengembalikan kapasitas fungsi fungsionalnya, di mana kita bisa membantu mengoptimalkan kapasitas fungsi paru dengan beberapa modalitas yang kita punyai. Pada penderita PPOK atau COPD, kita bisa menggunakan yang pertama yaitu dengan nebulizer, kemudian yang kedua adalah dengan exercise, kemudian yang ketiga adalah kita bisa menggunakan alat electrophysical agent. Oke, baik Sobat Visio, hari ini kita coba untuk mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan nebulizer pada penderita PPOK. Jadi, pada penderita PPOK, tujuan diberikan nebulizer adalah yang pertama adalah menjaga kelembapan udara. Kemudian yang kedua adalah mengencerkan dahak atau skret. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan obat-obatan lain yang diperlukan dalam pengobatan di dalam PPOK atau COPD. Ya, ini adalah contoh penggunaan nebulizer yang kita gunakan. Lalu di sini tersedia mouthpiece. Gunanya adalah ini nanti diberikan ke mulut pasien. Kemudian kita membutuhkan siring. Ya, siring ini adalah digunakan untuk mengukur berapa cc obat yang akan kita masukkan. Kemudian ini adalah NaCl. Kita menggunakan satu dosisnya 1 ml atau 1 cc digunakan untuk nebulizer. Kemudian berikutnya adalah obat-obatan yang nanti berkaitan dengan obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter. Ini adalah contohnya, obat yang kita gunakan adalah Ventolin dengan 2,5 mg. Untuk dosisnya pada pasien PPOK atau COPD, yang pertama kita menggunakan Ventolin 2,5 mg 1 ampul, lalu penggunaan NaCl 1 ml. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama kita buka dulu, ya. Lalu kita masukkan obat Ventolinnya, dan obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Dosis yang kita gunakan adalah 1 ampul, yaitu setara dengan 2,5 mg. Kita masukkan, lalu ditambahkan dengan NaCl 1 ml, dan kita ukur dengan menggunakan siring 3 ml.
kita ukur di sini sampai dengan 1 ml. Kemudian setelah sudah sampai 1 ml, kemudian kita masukkan, kita campurkan dengan obat ventolinnya. Setelah itu kita tutup dan kita pasang untuk mouthpiece-nya. Mouthpiece yang kita gunakan adalah mouthpiece dewasa, tetapi jika ada anak-anak menderita COPD, kita menggunakan mouthpiece yang anak-anak. Lalu kita pasangkan, sambungkan dengan selang nebulizer. Gambarnya adalah seperti ini. Setelah ini yang kita lakukan adalah memposisikan pasien pada posisi half lying atau pada posisi duduk. Agar lebih nyaman, memang menggunakan posisi pasien yang posisi half lying seperti ini. Kemudian mouthpiece yang kita campurkan dengan obat nebulizer kita pasangkan ke pasien. Kemudian kita nyalakan nebulizernya. Setelah itu obat yang sudah habis ya, kita ambil mouthpiece-nya. Kemudian matikan alat, lalu mouthpiece yang sudah digunakan disterilkan kembali. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan exercise training setelah kita melakukan dengan nebulizer pada pasien PPOK. Untuk exercise training di sini adalah kita mengoptimalkan dari kapasitas fungsi parunya sehingga kita mengoptimalkan dari otot-otot pernafasan. Di mana ada beberapa latihan yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama adalah pasien diminta tangannya ada di belakang kepala, kemudian menggerakkan ke depan, kemudian ke belakang. Latihan ini bisa diulangi sampai dengan 12 kali selama 4 minggu. Kemudian latihan yang kedua, yaitu pasien diminta untuk mengangkat tangannya ke atas. Ini juga bisa kita ulangi ya. Latihan ini selama 8 kali sampai dengan 4 minggu dan tidak ada batasan waktu untuk melakukan gerakan ini. Kemudian latihan yang berikutnya adalah posisi tangan ada di samping, kemudian pasien mengangkat tangan sampai ke atas. Seperti ini. Ini dilakukan selama 4 minggu juga, setiap kali latihan 8-12 kali pengulangan. Baik Sobat Visio, untuk latihan berikutnya adalah kita mencoba untuk melakukan stretching atau penguluran pada otot-otot bantu pernafasan. Latihan yang pertama adalah kita mengulur pada otot trapesiusnya, di mana posisi pasien harus menunduk seperti ini, kemudian dibelokkan ke kanan. Ini adalah penguluran dari otot-otot trapesius. Kemudian yang kedua adalah penguluran pada otot occipital, di mana posisi pasien menunduk kemudian dimiringkan ke kiri. Ini dilakukan selama kurang lebih 8 kali hitungan, ya, ditahan 8 kali hitungan, kemudian posisi pasien rileks kembali. Halo Sobat Visio, sekian untuk video hari ini. Kita jumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.